Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini akan perkenalkan, nama saya Arya Raditya Pradana dengan NIM 120 222 434. Untuk sekarang kita benar-benar nge-cram presentasi ini mengenai masa depan karir ya, untuk menavigasi tren teknologi untuk 2025 tahun ini dan tahun kedepannya. Apa aja sih perkembangan IT ini tuh akhir-akhir ini tuh ya semakin makin cepat ya, makin perkembangannya udah makin cepat dan banyak sekali juga adopsi-adopsinya. Dan akhir-akhir ini juga mulai global ya penggunaan teknologi terbaru. Dikarenakan itu benar-benar menginginkan adaptasi yang sangat cepat gitu lah ya untuk para anak-anak IT dengan penggunaan teknologi baru tersebut untuk bisa diadopsikan pada eh, organisasi. Kita lanjut aja ya. Apa sih tren-trennya yang bakal muncul itu ya? Tren-tren pertama tuh AI. AI, pembuatan otomasi dan baru. Karena mereka itu akhir-akhir ini mempermudahkan banget sekali kepada organisasi-organisasi itu membuat hal-hal yang paling ringan-ringan dulu, misalkan dokumen atau kesimpulan, lain-lain dengan dari PDF yang panjang gitu kan ya. Makanya ada profesi baru ini saya juga baru tahu. Salah satunya prompt engineer ya. Prompt engineer Microsoft Azure itu sertifikatnya udah ada. Jadi kayak biar gimana user bisa nge-prompt gitu kan. Mereka juga bisa menggunakan buat analisis data dan lain sebagainya ya. Habis itu infrastruktur, transmisi dan keamanan data. Ini sudah jelas memang masih sekarang juga udah jelas ya cloud itu bagaimana dan cyber security juga sudah mulai kuat gitu kan. Apalagi susah ya cyber security gitu. Habis itu IT hijau. IT hijau itu lebih bagaimana kita menggunakan kan misalnya kalau teknologi kita ini makin 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 lama makin menggunakan banyak power gitu kan ya. Bagaimana kita menggunakan teknologi tersebut dengan secara efisien dan ramah lingkungan. Jadi mendorong lebih tersebut gitu kan. Seperti green data dan lain-lain gitu. Dan mendorongkan kehijauan di dunia ini. Juga salah satunya cuma agak niche kok ini ya. Karena itu kita jadi tahu ada etika, efisiensi, dan keamanan. Inilah ya yang saya bikin gitu lah ya. Ini hasilnya sama sih. Cuman kurang lebih mirip gitu. Dari etika, kode sistem, jadi sistem keamanan, governance gitu kan. Arti holistik kan. Tuh. Oke, lanjut ke hard skill. Hard skill apa sih yang diperlukan? Kan? Dari yang saya cek itu ada tiga ya salah satunya buat anak IT terutamanya. Itu analisis data dan machine learning, bisa cloud dev dan ops, serta cyber security seperti yang di slide sebelumnya ya. Dasar data, bahasa Python, machine learning model, kalau misalnya dev itu menggunakan platform antara AWS, Microsoft Azure, GCP, atau banyak lah ya. Cuman yang paling terkenal dua ini sih. Eh, itu infrastruktur digital gitu ya. Dan cyber security, keamanan, controlling, adaptasinya bagaimana gitu. Terus apalagi yang ini integrasi API itu lagi sering banyak gitu kan. Dockers ini salah satunya Dockers juga lagi marak-maraknya. Semua tools otomasi ya membuat suatu hal menjadi otomasi dan mempermudahkan gitu. Ini penting juga gitu kan ya. Terus kemudian soft skill apa sih yang ada gitu kan? Soft skill yang paling penting sih dari sini itu ada kolaboratif efektif, komunikasi jelas, penyelesaian masalah, problem solving gitu kan, serta adaptasi yang cepat gitu kan, adaptasi kepada teknologi baru. Kolaborasi itu bagaimana dengan tim A dengan tim B menggunakan bekerja sama dan menghasilkan output yang baik gitu kan. Komunikasi jelas itu hampir kalau ini ya correlate ya mereka berdua tuh bagaimana kita komunikasi dengan satu sama yang lain dan bisa saya tidak mengurangi miskomunikasi, misunderstanding gitu ya kepada karyawan-karyawan yang lainnya atau teammate-teammate kita masing-masing gitu kan. Soft skill apalagi sih ada manajemen waktu. Ini tuh benar sekali sih. Yang paling susah ini apalagi kalau misalkan kita padat dengan waktunya, manajemen waktu buat sendiri dan buat kerja dan belajar mandiri. Ini benar-benar didorong banget ya di Telkom akhir-akhir ini pun juga. Cuman ya kita harus tahu apa sih yang bakal mempengaruhi sekarang dan kita juga harus bisa belajar sendiri karena tidak banyak institusi yang istilahnya membuka kelas khusus buat hal tersebut. Jadi kita harus bisa belajar sendiri dengan teknologi baru tersebut. Dan sekian itu saja untuk presentasi hari saya ini. Semoga dalam presentasi ini bisa memudahkan memberikan kalian gambaran mengenai masa depan IT itu bagaimana, tren-tren sekarang dan ke depan bagaimana, secara hard skill yang diperlukan dan soft skill yang diperlukan gitu kan. Itu. Sekian itu saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.